I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nola Nonita Ningsih, mahasiswa IIK Strada Indonesia Kediri dari Prodi S1 Farmasi semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Ibu Devita Riafinola MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai benzena dan turunannya. Di sini kita akan membahas mengenai senyawa benzena dan turunannya. Yang pertama adalah definisi dari benzena. Apa sih benzena itu? Benzena termasuk senyawa aromatik karena strukturnya berbentuk siklik dengan ikatan rangkap atau ikatan pi yang berkonjugasi dan selalu berputar. Benzena memiliki rumus molekul C6H6. Rumus molekul benzena memperlihatkan sifat ketidakjenuhan dengan adanya ikatan rangkap. Tetapi ketika dilakukan uji bromin, benzena tidak memperlihatkan sifat ketidakjenuhan karena benzena tidak melunturkan warna dalam air bromin. Hal itu terjadi karena berdasarkan hasil analisis ikatan rangkap 2 karbon pada benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu melainkan dapat berpindah-pindah. Gejala ini disebut dengan resonansi. Adanya resonansi pada benzena ini menyebabkan ikatan pada benzena menjadi stabil sehingga ikatan rangkapnya tidak dapat diadisi oleh air bromin. Kemudian adalah sejarah singkat dari benzena. Zat tersebut ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1825. Faraday berhasil memisahkan benzen dari garis minyak dan memberikan nama bicarbonate of hydrogen. Kemudian pada tahun 1833, Erhard Mitscherlich memberikan nama benzin, dan pada tahun 1845, Charles Mansfield memproduksi benzen dalam skala industri dari batu bara. Selanjutnya adalah struktur dari benzena. Struktur benzena pertama kali diperkenalkan oleh Kekulé pada tahun 1865. Menurutnya, keenam atom karbon pada benzena tersusun secara melingkar membentuk segi 6 beraturan dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antara karbon adalah ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Berikut merupakan penggambaran struktur benzena menurut Kekulé. Kemudian nama benzena berakhiran ena. Benzena tidak mudah mengalami adisi seperti halnya alkena dan mengalami reaksi substitusi gugus H-nya. Selanjutnya adalah penamaan senyawa turunan benzena. Beberapa senyawa benzena memiliki nama tersendiri yang tidak tersistem. Beberapa nama yang lazim seperti tercantum dalam tabel berikut ini. Di sini ada substituen CH3 itu menjadi metilbenzena atau toluena, OH menjadi benzanol atau fenol. Di sini ada NH2 itu menjadi benzenamina atau anilina. Di sini ada NO2 itu menjadi nitrobenzena dan contoh-contoh yang lainnya. Benzena dapat memiliki satu substituen atau monosubstitusi, dua substituen atau disubstitusi, atau lebih dari dua substituen yang disebut polisubstitusi. Penamaan benzena mengikuti jumlah substituen yang terikat padanya. Urutan prioritas penamaan untuk beberapa substituen yang umum. Di sini ada COOH, SO3H, CHO, CN, OH, NH2, R, NO2, dan X. Di X ini ada F, Cl, Br, dan I. Arah tanda panah menunjukkan substituen yang semakin prioritas, maka penomorannya dengan nomor yang semakin kecil. Jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan arah jarum jam, agar substituen-substituen mendapat nomor serendah mungkin, dan untuk substituen-substituen sejenis digunakan awalan di, tri, tetra, penta, dan heksa. Selanjutnya adalah tata nama benzena dan turunannya. Tata nama benzena dan turunannya ini ada 4. Yang pertama ada monosubstituen, kedua ada disubstituen, yang ketiga polisubstituen, dan yang keempat benzena sebagai substituen. Yang pertama adalah tata nama turunan benzena monosubstituen, yaitu jika satu atom H diganti oleh gugus lain, cincin benzen dianggap sebagai induk. Berdasarkan aturan IUPAC, penamaan diawali oleh nama gugus diikuti nama benzen. Misalnya, jika di sini ada gugus OH, itu disebut dengan hidroksibenzena atau fenol. Kemudian jika ada gugus CH3, itu menjadi metilbenzena atau toluena. Di sini ada gugus CH2, CH3, itu menjadi vinilbenzena atau stirena.
gugus Br menjadi bromobenzena atau fenilbromida dan gugus I menjadi iodobenzena atau feniliodida. Selanjutnya adalah tata nama turunan benzen di substituen, yaitu jika atom H diganti dua substituen lain, penamaan turunan benzen menggunakan orto, meta, dan para. Yang pertama adalah posisi orto atau O, berarti kedua gugus substituen berdekatan atau tidak dibatasi oleh atom C. Contohnya seperti ini. Di sini ada substituen Br yang posisinya itu berdekatan, tidak ada atom C yang membatasi. Karena ini merupakan substituen sejenis, maka penomorannya bisa dilakukan dari titik sini maupun titik sini. Jadi sesuai dengan posisinya, ini menjadi orto, karena ada dua Br, maka menjadi di, bromo, dan diakhiri dengan benzena. Kemudian posisi yang kedua, itu posisi meta atau M, artinya kedua gugus substituen terpisah oleh satu atom C. Seperti ini contohnya. Di sini ada substituen Cl dan NH2. Antara Cl dan NH2 ini dipisahkan oleh satu atom C yang terletak pada nomor 2 ini. Karena Cl dan NH2 ini merupakan substituen yang berbeda, maka kita harus melihat tabel prioritas. Antara NH2 dan Cl itu lebih prioritas NH2. Jadi penomoran dimulai dari NH2. Di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. 4, 5, dan di sini 6. NH2 ini memiliki nama khusus yaitu anilina, sehingga nanti dijadikan nama induk dari senyawa dan ditulis terakhir. Karena ini ditulis terakhir, maka kita berpindah ke Cl. Karena ini posisinya meta, jadi di sini ditulis M, kloro itu dari Cl, dan anilina itu nama lain dari NH2. Jadi nama senyawa dari struktur ini adalah metakloroanilina atau bisa disingkat menjadi M-kloroanilina. Yang ketiga adalah posisi para atau P, artinya kedua gugus substituen terpisah oleh dua atom C atau kedua gugus berseberangan. Bisa dilihat seperti ini ya. Di sini ada Cl yang saling berseberangan pada posisi 1 dan posisi 4. Antara Cl ini ada dua atom C yang memisahkan, yaitu terletak pada nomor 2 dan nomor 3. Karena di sini substituennya sejenis, sama-sama Cl, maka kita tidak usah melihat tabel prioritas di sini. Langsung saja sesuai dengan posisinya. Di sini posisinya adalah para. Kemudian ada 2 Cl menjadi dikloro dan diakhiri dengan benzena. Jadi nama senyawa dari struktur ini adalah para diklorobenzena. Selanjutnya adalah tata nama turunan benzena polisubstituen. Benzena yang memiliki substituen lebih dari 2, maka posisi masing-masing substituen ditunjukkan dengan nomor. Posisi karbon 1 ditentukan dengan memperhatikan posisi substituen 2, sehingga substituen kedua memiliki posisi serendah mungkin terhadap substituen pertama. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus pada senyawa aromatik tersebut, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Pada turunan benzena polisubstituen ini, untuk posisi seperti para, meta, maupun orto itu sudah tidak berlaku. Sini merupakan contohnya dari benzena polisubstituen. Di sini ada 3 Cl, 3 substituen Cl. Karena dia merupakan substituen yang sejenis, maka kita tidak usah melihat tabel prioritasnya. Langsung saja ditentukan letak atau penomoran. Di sini saya menentukan di sini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi langsung saja ditulis posisinya. Karena Cl berada di posisi 1, 2, dan 4, maka kita tulis 1, 2, 4. Di sini ada 3 Cl, maka ditulis trikloro dan diakhiri dengan benzena.
Jadi nama senyawa dari struktur ini adalah 1,2,4-triklorobenzena. Kemudian di sini ada struktur lagi, ada substituen CH3 dan NO2. Karena ini substituennya berbeda, maka kita harus melihat tabel prioritas. Kita lihat antara CH3 dan NO2 ini lebih prioritas CH3 karena CH3 itu termasuk di dalam R ini atau disebut dengan alkil, dan NO2 berada setelah posisi R. Jadi penomorannya itu berada di CH3, itu nomor 1, dan NO2 ini nomor 2, selanjutnya 3, 4, 5, dan 6. Karena CH3 ini punya nama khusus yaitu toluena, maka dia akan menjadi nama induk dari senyawa struktur ini dan ditulis terakhir. Karena dia ditulis terakhir, maka kita langsung ke substituen yang selanjutnya yaitu NO2. NO2 ini berada di posisi 2, 4, dan 6. Jadi kita di sini menuliskan posisinya terlebih dahulu yaitu 2, 4, 6 karena ada 3 NO2 maka menjadi trinitro dan diakhiri dengan toluena dari CH3 ini tadi. Jadi nama senyawa dari struktur ini adalah 2,4,6-trinitrotoluena. Yang terakhir adalah tata nama turunan benzena dengan benzena sebagai substituen, yaitu jika cincin benzen dianggap sebagai substituen bukan sebagai induk, maka gugus benzen yang kehilangan satu atom H menjadi C6H5 disebut dengan gugus fenil, sedangkan gugus metil benzena atau toluena yang kehilangan satu atom H menjadi C6H5CH2 disebut gugus bensil. Berikut merupakan contohnya. Di sini ada 2 fenil 1 etanol, 1 fenil 2 butuna, di fenil ether ada bensil alkohol, bensil klorida, dan bensil amina. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tentang benzena dan turunannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan selama presentasi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.